Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Sudah rasanya saya Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Ya, pemirsa, kita ketahui untuk status pandemi COVID-19 sampai saat ini memang belum bisa berakhir, tapi sudah ada beberapa pelonggaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah, terutama untuk sektor perekonomian, baik itu tempat pariwisata, hotel, bahkan bioskop sudah mulai dibuka. Namun yang menjadi pertanyaan adalah untuk sektor pendidikan, sekolah, kapankah akan dimulai pembelajaran secara tatap muka, sedangkan yang lain sudah mulai dibuka. Nah, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Al-Hidayat Samsu, anggota DPRD Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Al-Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Kemudian saya ingin menyapa ada Prof. Arlin Adam, tim konsultan Satgas COVID-19 Sulsel. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof, ya hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Dan terakhir saya ingin menyapa ada Bapak Dr. Ismail Haji Ali. Assalamualaikum, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ismail, ini kita kembali mengundang Bapak untuk membahas seputar pandemi ini ya, soal pelonggaran nanti. Oke, mungkin saya pertama ke Pak Al-Hidayat dulu. Pak Al-Hidayat, ini kita tahu bioskop bukan hanya di Makassar, di Jakarta pun ini sudah mulai dibuka dengan standar protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Namun untuk sektor pendidikan ini kita belum tahu kapan atau mungkin ada titik terang begitu kapan dimulainya lagi kembali proses pembelajaran tatap muka. Pendapat dari Bapak Al-Hidayat sendiri melihat kondisi sekarang seperti apa? Ya, kita lihat tidak hanya di Jakarta dibuka bioskop, tetapi kalau secara internasional sudah China, Tiongkok, Amerika Serikat, Korea, bahkan beberapa negara telah membuka bioskop. Ada yang gagal dan ada yang sukses. Tapi kami melihat dan kami mendengarkan bahwa pemerintah Kota Makassar sudah mengundang beberapa pengusaha bioskop yang ada di Kota Makassar, mendengar apakah ini siap atau belum. Tetapi ini baik karena ini dalam konteks pemulihan ekonomi. Tetapi yang kekurangan daripada pemerintah Kota Makassar adalah kenapa tidak sama sekali pernah diundang kepala sekolah mendengarkan aspirasinya. Apakah sekolah ini dibuka atau belum? Karena kita lihat sekarang PPDB beberapa bulan yang lalu sudah dibuka untuk kelas 1 SD dan SMP. Tetapi tidak lama lagi ini mereka sudah kelas 2. Betul. Sementara kurikulum K13 bermaksud bahwa bagaimana pendidikan karakter. Apakah pembelajaran online ini berbasis efektif dalam pembelajaran efektif dalam karakter? Itu tidak ada tesis dan analisis yang jelas. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau bioskop dibuka, pendidikan juga ada solusi yang baik. Apa itu? Pemerintah harus jemput bola. Bagaimana kesiapan sekolahnya untuk membuka sekolah tersebut. Artinya, pemerintah Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar ini mengundang rapat dengar pendapat semua kepala sekolah yang ada di Kota Makassar. Bagaimana kesiapan sekolahnya? Ya, disinfektannya, cuci tangannya, dan lain-lain sebagainya. Kesiapan sekolah dulu. Survei kepada sekolah semua. Itu kesiapan sekolah. Bagaimana kesiapan siswa-siswi yang ada di Kota Makassar? Apakah mereka sudah siap atau belum dalam konteks sosialisasi protokol kesehatan? Bagaimana kesiapan orang tua siswanya? Apakah mereka sudah siap untuk menyekolahkan anaknya? Bagaimana kesiapan gurunya? Apakah guru sudah siap untuk mengajar secara offline? Karena tentunya automatically guru akan dapat 2 tugas. Selain mengajar, tetapi kemudian tetap mengontrol siswa-siswi yang berasas dengan protokol kesehatan. Nah, inilah yang kami harapkan pemerintah Kota Makassar perlu menjemput bola dalam konteks pendidikan. Nah, kalau pemerintah Kota Makassar tetap kukuh karena menurut data KPAI, data KPAI cukup tinggi anak-anak yang kemudian terdampak COVID-19 ini. Kalau pemerintah Kota Makassar ingin tetap kemudian pembelajaran
sekolah ini tidak dibuka, solusinya apa? Solusinya apa menurut saya? Pemerintah Kota Makassar jemput bola lagi kepada kepala sekolahnya. Apakah dana BOS itu semua diperuntukkan kepada kota baik gurunya dan siswanya? Sekarang tidak semua sekolah memberikan kota gratis baik guru dan siswanya. Sehingga apa, Pak? Sehingga absensi dari 32 sekolah, 32 siswa di kelas, hanya 15 yang hadir, hanya 10 yang hadir. Ada apa dalam itu? Kenapa itu? Kenapa? Yang penting pendidikan itu memang masih aktual untuk dipembicarakan. Karena selagi masih ada manusia di muka bumi ini, pendidikan di situ juga dibutuhkan. Tetapi apakah efektif dan tidaknya tergantung pemerintah. Karena pemerintah hanya menyupport. Yang mengeksekusi adalah guru-guru yang ada di sekitar. Jadi harapan saya kepada pemerintah Kota Makassar, kalau dalam konteks penanganan COVID-19, saya kagum bersama PJ Wali Kota. Sudah bisa menggeserkan antara zona merah ke zona orange. Ini sangat apresiasi. Apalagi data ini sangat menurun. Kebetulan saya ini di Komisi D terkait dengan COVID-19 dan pendidikan. Ya. Nah, oleh karena itu, menyangkut terkait pembukaan bioskop, ini kami di fraksi PDI Perjuangan sangat support. Kenapa? Karena begitu banyaknya pengangguran yang ada Kota Makassar. Artinya banyak ketenagakerjaan yang ada di bioskop ini terdampak. Artinya memang mereka butuh lagi dikembalikan untuk bekerja. Dan inilah peluang besar bagi para pebisnis bioskop untuk membuka secara inovatif dan kreatif. Ya. Kemudian terkait PAD Kota Makassar, kami sangat ingin juga PAD Makassar ini bisa kemudian sesuai target, tetapi kami lihat ini jauh daripada target. Karena kenapa? Kalau bioskopnya tutup, berarti otomatis orang yang datang di mall itu makin dikit. Sehingga kalau dikit, parkiran itu tidak ada pendapatan hasil daerah dan lain-lain. Tapi yang kita garis bawahi, I would like to headline, pemerintah kalau dibuka bioskop ini, government perlu protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan yang paling penting adalah ketika bioskop ini dibuka, teknis dan juknisnya silakan pemerintah yang mengaturkan. Kami di DPR hanya pengawasan dan legislasinya. Tetapi secara aturannya nanti kami berharap pemerintah kalau dibuka bioskop ini, pemerintah Kota Makassar perlu menginstruksikan seluruh pengusaha yang ada di Kota Makassar terkait bioskop, terkait dengan karena siklus udaranya itu kalau tertutup tentu virusnya itu hanya terputar-putar di dalam ruangan tersebut. Nah, makanya di Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ganjar Purnomo, mereka tidak ingin membuka karena salah satu alasannya itu. Nah, makanya perlu ada kreatif dan inovatif bagaimana udara yang ada di bioskop itu kemudian bisa keluar seperti outdoor dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai pengantar. Baik Pak Hidayat, berhubung dari Komisi D terkait dengan pendidikan, kan kita sekarang pendidikan belajarnya ini media daring ya, media daring. Ya. Terus media daring ini banyak juga yang mengeluhkan kurang efektif begitu karena terkait dengan kehadiran siswa yang tidak memenuhi, tidak hadir semua seperti terus penyampaian penjelasan materi juga biasanya tidak nyampe langsung ke siswanya. Nah, ini kalau menunggu kapan sekolahnya dari Pak Al-Hidayat sendiri untuk saat ini masih ada bayangan gitu kapan akan dibuka? Ya, jadi begini Kakak. Makassar sekarang itu sebelum pandemi menurut BPK atau LH BPK pendidikan Makassar menurun. Toh anggaran pendidikan Makassar 900 miliar paling tertinggi di Sulawesi Selatan. 23% sesuai undang-undang. Artinya kenapa dia menurun? Karena masih banyak guru-guru dan kepala sekolah yang tidak paham cara mengajarkan kurikulum K13. Itu dasarnya. Artinya, kalau di dalam kurikulum 13, modifikasi pembelajaran itu harus berdasarkan dengan teknologi. Jadi masih banyak guru-guru ini. Kita di Makassar yang tidak paham itu. Sebelum pandemi ini. Nah, apa solusinya? Solusinya kami sudah menganggarkan untuk terkait pelatihan guru. Nah, apakah sesuai pertanyaannya? Terkait dengan efektif dan tidaknya, itu tergantung dengan akademik profesionalnya guru. Ya.
Tapi menurut LHBPK guru-guru kita masih menurun. Nah ini PR kita di Kota Makassar. Kami di DPR siap untuk perjuangkan terkait akademik proporsionalnya. Modifikasi pembelajaran lewat daring. Tapi kalau pemerintah Kota Makassar hanya menunggu saja bola, tidak kemudian menyurvei di setiap sekolah, biarkanlah. Ini sekarang Mas Nadiem sudah mengatakan bahwa kita ini Indonesia merdeka, pendidikan merdeka. Artinya semua kepala sekolah diberikan leluasa untuk membuat suatu program di sekolahnya masing-masing. Cuman kepala sekolah harus lagi ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Makassar mengarahkan kepala sekolah untuk membuat suatu program terkait anggaran dana bosnya itu. Pak, sekarang dana bos, ada beberapa sekolah dapat guru kota gratis, siswa juga. Tetapi ada beberapa sekolah tidak diberikan dana kota gratis untuk siswa-siswi. Sementara dalam surat edaran Kemendikbud termaktub bahwa dana bos ini bisa direlokasikan untuk kota, sehingga absensi siswa itu kemudian bisa hadir. Nah, solusi yang terbaik adalah bagi kami PDI Perjuangan dan Komisi D. Solusi terbaik pemerintah perlu menjemput bola. Kalau kayak di pulau, perlu disurvei dulu. Kenapa? Anies Baswedan membuka bioskop di Jakarta based on data. Karena ada datanya. Karena Makassar juga punya data. Makanya dalam konteks pendidikan, datanya perlu perlu jelas di sekolah masing-masing yang mana sudah siap dan yang mana yang belum. Menurut saya seperti itu. Karena tidak ada solusinya. Pandemi COVID-19, surveinya Universitas Hotspot 2022, Pak. Ya. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengatakan bahwa kapan selesainya ini. Nah, makanya pendidikan kita ini harus menjemput bola, Pak. Karena sedikit lagi siswa-siswi kita ini, ya, yang ada di negeri maupun di swasta kelas 2. Bagaimana yang ada di swasta yang membayar SPP setiap harinya membeli kota, Pak. Nah, ini pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Baik di DPR kita dalam kebijakan politik anggaran, kami siap kok berjuang dalam anggaran pendidikan di Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Al-Hidayat. Saya ke Prof. Arlin Adam. Prof, ini dilihat bioskop sudah banyak yang buka. Terus dilihat status Sulsel sekarang sudah, alhamdulillah zonanya sudah bukan merah lagi, sudah orange. Makassar pun seperti itu. Nah, kalau dari Prof. Arlin Adam sendiri, apa sih yang menjadi faktor sekolah sampai saat ini belum ada wacana untuk dilakukan proses pembelajaran secara tatap muka, walaupun tempat hiburan malam, bioskop, mal, dan lainnya itu sudah mulai dibuka dengan alasan pemulihan ekonomi. Silakan Prof. Arlin. Ya, terima kasih banyak saya hormati teman-teman narasumber serta Ade Febrian selaku host dan para pemirsa yang sama-sama berbahagia sore hari ini. Memang di masa pandemi saat ini kita selalu dibenturkan antara isu kesehatan dan ekonomi. Masing-masing punya perspektifnya itu, masing-masing punya argumentasi yang kuat. Nah, ketika kita mau membenturkan ini, maka kita harus mencari irisannya, pertemuannya ada di mana. Nah, sebenarnya kalau kita mau analisis secara objektif, irisannya itu ada sebenarnya pada penegakan protokol COVID. Jadi dengan penegakan protokol COVID secara ketat, semestinya ekonomi tetap berjalan. Ya, ekonomi berjalan, sambil itu potensi penularan bisa kita minimalkan. Kan di situ saja poinnya. Jadi kalau ditanya mengapa sekolah tidak dibuka sampai hari ini, karena para analis kesehatan menganggap bahwa di sekolah itu terlalu banyak faktor risiko. Ya, terlalu banyak faktor risiko. Tetapi kalau saya ditanya sebagai orang tua, maka jawaban saya simpel, mungkin sebaiknya sekolah dibuka. Oleh karena di rumah itu beban bertambah berat. Ya, kita ini orang tua mesti juga berperan sebagai guru. Kan begitu. Nah, kemudian secara real kita juga melihat bagaimana anak-anak kita belajar secara virtual memang sangat tidak efektif.
oleh karena di situ kehilangan sentuhan guru. Ya, ada sentuhan komunikasi yang tidak ada sehingga memungkinkan karakter anak itu tidak terbina dengan baik. Ya, di situ ada kontak komunikasi yang hanya apalagi namanya ini hanya membentuk kemampuan pengetahuan saja kognitif, tetapi afeksi atau bentukan lebih-lebih dengan pembentukan keterampilan itu jauh dari memadai. Padahal sebenarnya karakter itu untuk sekolah itu adalah merupakan tempat pembentukan karakter yang pertama, yang kedua setelah keluarga ya gitu. Kalau ditanya sebagai konsultan Satgas, saya kira tidak ada lagi alasan sekolah tidak dibuka hari ini oleh karena dalam pandemi COVID ini satu-satunya alat kita untuk mengukur itu adalah RT, tingkat reproduksi kasus. Nah untuk di Sulawesi Selatan itu kan termasuk Makassar itu kan sudah di bawah 1. Per 2 November itu Sulsel itu RT-nya 0,85. Secara epidemiologi ini berarti bahwa kasus COVID di Sulawesi Selatan sudah bisa dikendalikan. Ya. Dan kita sudah bukan lagi di zona merah. Ya, itu. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan Dinda Hidayat tadi, ya. Saya sepakat itu bahwa pemerintah di sini yang menentukan apakah memang sekolah sudah perlu dibuka atau tidak. Dan menurut saya itu sudah seharusnya sekarang pemerintah langsung putuskan, karena kalau dia mau lagi membangun dialog sebagaimana persyaratan yang di ini itu lambat lagi. Sementara ini kita sudah berhadapan dengan waktu yang cukup terdesak, ya itu. Nah, membandingkan dengan sektor sektor ekonomi khususnya bioskop, jadi itu tidak bisa terlalu level perbandingannya juga jauh oleh karena sekolah itu bukan aspek bisnis, ya, bukan itu. Cuma yang kita mau di sini lihat bahwa sekolah sesungguhnya merupakan arena di mana perilaku itu bisa direkayasa. Ya, kalau perilaku bisa direkayasa itu berarti bahwa kita membutuhkan adanya intervensi struktural. Ya kan ini kan Makassar atau Sulsel itu kan beberapa kabupaten kota sudah ada perdanya, perda tentang penegakan protokol COVID. Ya, kalau di sekolah itu seperti apa yang harus disediakan, sumber daya manusia apa yang harus ada, mekanisme pembelajaran apa yang harus dilakukan supaya itu mencerminkan adanya penegakan protokol COVID, misalnya pengaturan jadwal, ya pengaturan kapasitas ruangan itu sudah ada semua dalam Perwali. Ya, cuma memang masalahnya mengapa ini tidak didorong? Mengapa ini tidak didorong untuk diterapkan? Ya, nah itu supaya di situ poinnya yang jelas berdasarkan suara masyarakat, termasuk mungkin juga suara profesional, lebih banyak barangkali dampak buruknya kalau sekolah masih tetap tutup dibandingkan kalau harus dibuka. Intinya, Prof. Arlin, jika bioskop dan mal bisa dibuka, kenapa sekolah tidak gitu ya dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu? Ya, intinya di situ protokol kesehatan, karena kalau kita berasumsi bahwa sekolah memberikan, kalau dibuka sekolah memberikan potensi penularan, bisa kita juga mengambil perbandingan pada aspek yang lain, meskipun sekolah tidak dibuka oleh karena sektor ekonomi yang lain juga sudah dibuka, anak-anak sekolah juga berkerumun di situ. Iya, jadi anak-anak sekolah juga ke mall, anak-anak sekolah juga ke warkop, anak-anak sekolah juga ke lingkungan tetangga. Jadi sebenarnya tidak boleh lagi kita beri stigmatisasi bahwa sekolah itu adalah tempat penularan. Ya, semuanya tempat penularan karena COVID ini menular melalui interaksi. Dan di semua tempat ada interaksi, maka logika yang harus kita bangun adalah dimanapun kita berada selalu berpotensi menularkan, apalagi sifatnya ini kita punya penularan COVID di Sulsel itu sudah penularan yang bersifat komunitas, di mana-mana sudah ada, ya, karena di mana-mana sudah ada, maka
satu, kita fokus sekarang penegakan protokol COVID. Jadi harus kita rekayasa perilaku. Saya sering menyebut istilah vaksinasi sosial sambil menunggu vaksinasi biologi. Ya, kita kan selalu euforia dengan adanya ini vaksin, mungkin itu juga masih perlu kita telah lebih jauh. Ya. Apakah bagaimana nanti di keamanan gitu ya? Ya, masih banyak lah. Tetapi yang terbaik untuk hari ini adalah vaksinasi sosial itu. Ya. Yakni perilaku penegakan COVID. Kalau masker, dimanapun kita berada masker, dimanapun kita berada jaga jarak, dimanapun kita berada cuci tangan, ya saya insya Allah kita akan terhindar dari penularan ini. Apalagi anak-anak sekolah kan itu dalam usia sekolah, usia remaja, relatif sistem kekebalan tubuhnya itu masih bagus. Nah ini juga kekuatan kita sebenarnya harus dijadikan pertimbangan. Karena kekebalan tubuhnya bagus, dia merupakan obat terbaik dalam menangkal virus. Ya, pengalaman medis saat ini kan mereka yang kekebalan tubuhnya bagus tidak gampang terinfeksi. Tidak gampang meskipun dia terpapar dengan pengidap. Iya. Kalau kekebalan tubuh bagus, nah itu bagaimana merekayasa perilaku? Kita sarankan bagi anak sekolah yang mengalami gejala sakit, jangan ke sekolah. Iya, betul. Kan begitu dah. Jadi gampang sekali sebenarnya ini. Intinya sekarang buka saja itu sekolah. Ya, buka saja. Kalau saya lebih cepat lebih bagus. Okay. Kalau dialog lagi Pak Hidayat terlalu lama lagi itu. Karena apapun nanti dialognya itu dengan orang tua, rata-rata orang tua mengatakan buka saja. Kalau mau dipertemukan 10 orang tua, paling 1 gitu yang mengatakan tidak perlu dibuka. Iya. Itu poin-poin yang mungkin perlu saya anukan, ya, terlepas dari pertimbangan ekonominya apa semua kan. Ya, saya lebih banyak melihat dari aspek sosiologinya bahwa ada kompetensi sosial yang hilang bagi anak sekolah kalau terus-menerus kita virtual learning. Baik. Ya, pembelajaran virtual itu kompetensi sosial inilah sebenarnya nanti menjadi roh bagi anak-anak sekolah kita untuk mendapatkan masa depannya. Bayangkan kalau 1 tahun virtual, saya takut nanti ini yang kita lahirkan ini generasi gadget. Ya. Generasi virtual. Kalau generasi virtual itu tunggu tidak akan ada lagi solidaritas. Tidak ada lagi modal sosial, Pak. Runtuh semua itu. Runtuh. Ya. Ini efek jangka panjang ini ya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ardi Dadang. Saya ke Pak Dr. Ismail Hajali selaku Jubir Penanganan COVID-19 Kota Makassar. Pak Ismail, Makassar sekarang kan sudah untuk kasus pertumbuhan COVID atau kasus baru ini sudah memang sangat menurun dan kesembuhan ini cukup meningkat. Artinya memang kita patut apresiasi dulu kinerja pemerintah untuk pemulihan sektor ekonomi, dibukanya tempat hiburan malam, hotel, tempat rekreasi, termasuk juga bioskop, gitu ya, dan mal-mal seperti itu. Ini salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, tapi untuk sektor pendidikan yang sampai saat ini belum ada kejelasan nih Pak Ismail, gimana pendapatnya? Ya, terima kasih Linda, para narasumber, Pak Prof. Arlin dan terhormat Pak Hidayat ya dari Dewan Makassar. Saya buka ini sesuai protokol kesehatan walaupun saya di ruangan. Ya ada sih staf saya. Ya. Tapi menghindari klaster kantoran gitu ya Pak Ismail ya. Jadi salah satu juga upaya mensosialisasi itu. Iya betul. Selalu kita tampilkan bahwa kita menggunakan masker, tapi kalau kita mau menyampaikan supaya soundnya bagus, suaranya bisa tersampaikan, kita buka dulu untuk sementara. Iya. Sebentar kita pakai lagi. Baik, Linda Rian, jadi betul apa yang disampaikan, bahwa saat ini memang banyak yang merindukan masuk anak-anak sekolah kita, termasuk anak saya. Saya selalu bertanya, kapan ini mau dibuka sekolah, Pak? Yang kuliah, kapan ini kita bisa kuliah secara bertemu langsung? Tapi ini semua ya kita menunggu ya. Karena memang sekolah dibuka itu bukan, tadi kalau disampaikan Pak Hidayat Samsul bahwa ada, kenapa kita tidak berinisiasi pemerintah, ya, mungkin berbeda dengan bioskop kalau kita mau buka. Itu memang kita sudah mengatur ya di dalam perwali kita, termasuk sebenarnya sekolah kita sudah
atur juga di dalam Perwali 51 dan 53. Setiap kegiatan pertemuan itu harus betul-betul memperdomani atau sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kita tunggu saja kalau sekolah ya, saya tidak ini mungkin. Tapi kalau bioskop, nah ini memang tindak lanjutnya kemarin ya. Kalau tadi dikatakan sudah ada bioskop yang buka sampai hari ini belum ada. Belum ya? Oke. Kalau ada yang buka berarti itu cok-cok buka. Sembunyi-sembunyi ya seperti Dan itu itu ya. berarti belum sesuai apa yang diatur dalam perwali kita. Nah ini kemarin kan para pengusaha bioskop bertemu Pak Wali. Oke. Nah, ada keinginan untuk bisa membuka. Tapi dalam pertemuan itu memang disampaikan aturannya cukup ketat. Malah kalau tadi dikatakan ruangannya itu ya mungkin salah satu nanti solusi ruangan itu mungkin tidak. Tapi kalau bioskop itu kan harus gelap ya. Kalau mau nonton secara ya, betul. Durasi apa namanya? Biar lebih dapat gitu filmnya ya harus gelap. Ya lebih ya. Beda kalau kita nonton di apa namanya sudah pakai layar-layar yang digital itu tidak perlu gelap kan? Ya. Tapi ini tentu ada nanti bagaimana pengusaha bioskop bisa. Dan memang sudah disampaikan bahwa secara bertahap, jadi bukan serentak bioskopnya buka, sesuai kesiapan daripada masing-masing bioskop untuk bisa menyiapkan. Nanti ada timnya turun, betul-betul syarat-syaratnya itu apakah sesuai dengan protokol kesehatan. Berarti belum diizinkan seperti itu ya Pak Ismail ya? Iya, jadi nanti ini yang kemarin itu disampaikan berkembang di pertemuan Pak PJ Wali Kota dengan para pengusaha, itu yang pertama bahwa ya tentu kalau kita mau membatasi namanya kerumunan, berkumpul, ya ruangan itu kalau mungkin 100 ya hanya 50% atau 50 orang. Kalau kapasitasnya 50 orang. Itu pun juga dilihat. Juga biasanya kan kita kalau nonton bioskop atau ke bioskop itu kan selain nonton kita juga ada kulinernya ya. Mungkin ada makanan-makanan apa di situ siap saja. Ya, snack lah. Nah, ini nanti tidak boleh lagi. Di acara pertemuan kemarin itu salah satu yang dilarang, tidak boleh lagi ada makan-makan di dalam bioskop. Dan sangat ketat ya aturan yang diberikan, dan kalau itu dilanggar langsung ya mungkin tertulis dan langsung cabut di sini. Jadi memang pengusaha ini, dan ini tentu tadi sesuai disampaikan Pak Prof tadi dan Pak Hidayat bahwa ini tentu dalam rangka juga mendorong ya aktivitas ekonomi, karena memang bioskop ini kan selain memang tempatnya ya ada unsur ekonomi di situ, juga yang paling utama kan ini rekreasi. Sementara katanya kalau kita mau daya tahan tubuh kuat itu ya harus banyak refreshing atau biar nggak stres gitu ya Pak Ismail. Ya, orang menjadi lebih santai ya. Iya. Nah itu yang menjadi syarat, dan banyak hal yang akan menjadi syarat untuk dia bisa melaksanakan atau membuka bioskop tersebut. Itu tadi antara lain ya penontonnya tidak boleh dibatasi 50%. Ventilasi udaranya itu akan ada nanti. Di dalam bioskop itu ketat sekali, harus ada orang yang mengawasi, jangan sampai ada orang pindah-pindah tempat duduk, karena mungkin tempat duduknya akan ada spasi-spasi ya. Yeah. Jadi kita lihat kalau ada acara ya itu sudah diatur, sudah diganti rupa, tapi masyarakat kita atau pengunjung tersebut kan biasanya ya mau dekat-dekat, paling itu sudah dikasih tanda silang contohnya umpamanya tempat duduk. Itu. Dan nanti dari pihak pengelola bioskop tentu dia menyiapkan orang yang keluar masuk dengan mengukur suhu tubuh, di antara lain menyiapkan tempat cuci tangan, jadi sebelum masuk di dalam itu harus disiapkan juga hand sanitizer yang mungkin sewaktu-waktu orang mungkin ada yang mau ke toilet atau apa ya harus betul-betul dijaga. Jadi ini ketat sekali. Jadi kalau tadi ada yang bandingkan ini perlu juga sekolah mungkin karena bioskop sudah dibuka, mal-mal sudah dibuka, ini kita tunggu saja lah ada aturannya ya, karena sekolah ini kan secara nasional ya. Memang ada
apa namanya area-area yang sudah zona hijau itu mungkin sudah bisa melaksanakan beberapa kan di Jawa atau di Sumatera. Kalau kita ini kan masih zona orange ya, kita tunggu mudah-mudahan kita bisa masuk ke zona kuning atau hijau nanti, karena kita ketahui bahwa sampai hari ini, hari kemarin ya updating data kita untuk kota itu alhamdulillah terus melandai kita punya angka apa namanya COVID kita ya. Dari pekan-pekan terakhir ini, saya selalu utarakan bahwa dari 2000 di 1 bulan terakhir ini kita sekarang sudah ada di angka 1.100. Ya, mudah-mudahan ya tentu ini semua berkat masyarakat kita semua yang ada di sini, dari Satgas COVID yang sampai saat ini masih tetap melakukan operasi justisi ya, pagi siang malam yang ada di baik di kecamatan, di jalan-jalan protokol, tentu di backup didukung oleh aparat keamanan dari TNI Polri. Jadi kita bisa lihat, dan ini tentu memutus rantai COVID ini, penyebaran COVID ini tidak bisa hanya tim Satgas saja, tapi harus seluruh masyarakat ikut serta untuk bisa bagaimana pertumbuhan atau perkembangan COVID kota Makassar ini bisa dari hari ke hari terus melandai kurva COVID kita. Saya kira itu.